Shalom, perkenalkan kami dari kelompok satu ingin membahas tentang buku Tanda Tangan Allah, khususnya pada bab satu dan bab 2. Kelompok satu terdiri dari saya sendiri, Yemima de Grestin, Rado Hertz, dari Prodi PHK, dan rekan saya, Sofia Naomi Amberlin. Saya akan membahas bab satu, nanti bab 2 akan dijelaskan oleh Sofia. Pada bab satu membahas tentang pertarungan Alkitab atau hal-hal yang terjadi pada masa Alkitab itu ditulis dan bagaimana Alkitab bertarung dengan golongan-golongan atau orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Sepanjang sejarah terdapat konflik yang berkepanjangan antara sikap yang mau menerima Allah dan suatu pemberontakan yang diadakan secara terang-terangan. Dimulai dari orang-orang Inggris yang datang pada waktu itu ke Amerika yang memiliki niat untuk menciptakan kebebasan untuk mengekspresikan iman Kristen. Mereka mendirikan sebuah universitas yaitu Harvard College pada tahun 1636 yang memiliki tujuan akhir atau di dalam tujuan dalam pendidikannya adalah kehidupan dan kegiatan belajar setiap orang, tujuan akhirnya adalah mengenal Yesus Kristus yang adalah hidup kekal. Di sini saya memaparkan ada 3 contoh usaha untuk memusnahkan Alkitab. Yang pertama, di tahun 303 Masehi, Kaisar Diocletian mengeluarkan perintah resmi untuk membunuh orang-orang Kristen dan membakar kitab-kitab suci mereka. Walaupun ada surat seperti itu yang dikeluarkan oleh Kaisar Diocletian, ada antusiasme dari orang-orang percaya pada waktu itu yang mendorong mereka untuk membuat salinan yang disebar ke seluruh kerajaan, terutama kitab Perjanjian Baru, yang pada akhirnya juga dikutip oleh Clemens. Dia adalah seorang bishop pada tahun 70-an Masehi, dan hal itu membuktikan bahwa kasih dan pengabdian mereka dalam menyalin perjanjian baru itu adalah bukti bahwa eh, mereka sangat mencintai Alkitab dan berusaha untuk tetap menyebarkan Alkitab ke seluruh kerajaan walaupun pada waktu itu terjadi penganiayaan dan pembakaran kitab suci. Di contoh yang kedua, di tahun 325 Masehi, Kaisar Konstantin meresmikan agama Kristen sebagai agama negara. Pada waktu itu, walaupun kekristenan sudah menjadi agama negara, tapi jemaat banyak yang meninggalkan kebenaran Alkitab. Mulai dari mereka berkompromi dengan raja-raja dan mereka juga berkompromi dengan bangsawan Eropa. Sehingga mereka me- menyebarkan hukum atau mengeluarkan hukum tentang orang-orang Kristen yang dilarang untuk memiliki Alkitab. Hingga pada waktu itu imam-imam gereja Katolik juga tidak bisa membaca Alkitab yang berbahasa Latin karena ketidaktahuan mereka akan hal itu, karena mereka tidak bisa membaca Alkitab, membuat mereka sulit membedakan doktrin yang sesat dan doktrin yang benar. Bahkan di tahun 1870 di Italia, mereka memiliki peraturan yang sangat ketat bahwa setiap orang atau orang-orang Kristen yang memiliki Alkitab itu disebut ilegal dan mereka akan dibunuh atau mungkin juga bisa dihukum dimasukkan ke dalam penjara. Di sini saya juga akan menjelaskan di masa reformasi atau di abad 16 bagaimana Martin Luther pertama kali memprotes dari gereja Roma Katolik pada waktu itu. Martin Luther membuka kebenaran Alkitab melalui penerjemahan, pencetakan ulang, dan penerbitan Alkitab dalam bahasa kontemporer seperti Jerman, Prancis, dan Inggris. Seruan Martin Luther itu memulihkan rohani dari reformasi adalah sola scriptur, yang berarti hanya berdasarkan kitab suci. Walaupun ketika mendengar kata Martin Luther, akan ada 3 sola yang akan sering diucapkan.
Yang pertama adalah sola gratia atau berdasarkan kasih karunia, sola fide berdasarkan iman. Ini Martin Luther ingin menegaskan bahwa semua doktrin yang diajarkan di dalam gereja itu harus berdasarkan Alkitab dan semua pengajarannya harus diambil dari Alkitab secara langsung karena Alkitab memiliki otoritas tertinggi di dalam sebuah gereja. Dari hal-hal ini, dari hal-hal contoh-contoh yang saya berikan, menunjukkan atau membuktikan bahwa Alkitab itu adalah benar-benar kitab suci yang diilhamkan Allah. Ada 3 pertanyaan yang muncul pada waktu itu. Yang pertama, apakah Yesus dilahirkan oleh seorang perawan? Yang kedua, apakah Yesus anak Allah? Yang ketiga, apakah Alkitab firman yang diilhamkan Allah? Pada waktu itu mungkin eh, imam-imam atau pendeta-pendeta yang ada di dalam gereja Katolik memiliki atau setuju dengan 3 pertanyaan ini, bahwa Yesus memang benar-benar dilahirkan oleh seorang perawan karena memang tidak ada hubungan badan antara Maria dengan Yusuf pada waktu itu, dan Yesus benar-benar anak Allah. Itu dibuktikan pada waktu Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, dan ada merpati yang menghinggapi Tuhan Yesus, dan ada seruan Allah bahwa yang menyatakan bahwa Yesus itu benar-benar anak Allah. Dan Alkitab firman yang diilhamkan Allah itu berdasarkan dari 2 Timotius 3 ayat 16, bahwa segala tulisan yang memang diilhamkan Allah mengklaim bahwa itu yang diilhamkan Allah adalah tulisan, bukan si penulisnya. Jawaban dari pendeta-pendeta itu, karena mereka mengalami kemerosotan iman, akhirnya mereka juga tidak benar-benar setuju atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Karena adanya pengaruh agnotisme dan ateisme yang mengakibatkan kehancuran moral masyarakat. Dan akibat kemerosotan iman juga sangat berdampak besar di berbagai aspek. Karena kemerosotan iman membuat dunia menjadi bodoh dan akan banyak tindakan-tindakan kekerasan di dunia akibat tidak adanya kebenaran di dalam diri setiap orang. Maksudnya, ketika seseorang tidak memiliki iman kepada Kristus, tidak memiliki kebenaran, tidak memiliki doktrin yang benar, tidak mempercayakan dirinya atau mengetahui isi Alkitab, mana yang benar, mana yang salah, maka mereka akan sesuka hatinya melakukan apa yang mereka anggap benar dan membenarkan perilaku-perilaku mereka berdasarkan karena berpikir bahwa hal yang mereka lakukan adalah hal yang benar. Sedangkan jika ditarik atau dibedakan dengan orang-orang yang memiliki iman, yang memiliki kebenaran, yang tahu tentang isi Alkitab, pasti mereka akan mengerti mana yang hal yang dosa atau tidak dosa. Keautentikan Alkitab pada Perjanjian Lama itu menyatakan bahwa Perjanjian Lama adalah inspirasi Alkitab, mengenai inspirasi Alkitabnya. Kitab suci secara tegas berulang kali menyatakan bahwa Alkitab ditulis berdasarkan inspirasi Allah, seperti di dalam Ulangan 32 ayat 46. Berdasarkan eh, ini juga bisa memberikan contoh bahwa di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 itu membuktikan bahwa atau berdasarkan pandangan organis itu dengan jelas bahwa ada ilahi dan insani, di mana setiap orang penulis Alkitab, Alkitab ditulis oleh 40, kurang lebih 40 penulis, dan itu latar belakangnya berbeda-beda. Itu menunjukkan bahwa Alkitab tidak mungkin eh, si penulisnya itu tidak mungkin diilhamkan. Jadi apa yang ditulis oleh penulis Alkitab pada waktu itu memang diilhamkan oleh Allah. Allah memakai manusia untuk menulis apa yang Tuhan kehendaki berdasarkan apa yang diilhamkan kepada dia, bukan penulisnya, bukan karena kehebatan, bukan karena kepintaran, bukan karena hal-hal natural yang ada di dalam diri si penulis, sehingga itu bisa menjadi bukti bahwa Alkitab memang benar-benar diilhamkan Allah. Otoritas Perjanjian Lama diteguhkan Yesus Kristus. Yang terpenting dari keakuratan kitab suci Perjanjian Lama adalah Yesus Kristus maupun para rasul dengan tegas meneguhkan otoritas tulisan-tulisan itu
yang telah secara langsung diinspirasikan atau diilhamkan oleh Allah ini, itu ketika tulisan-tulisan atau kitab-kitab yang ada di Perjanjian Lama itu dikutip langsung oleh Tuhan Yesus maupun oleh rasul-rasul. Keakuratan Perjanjian Lama juga menegaskan yang seperti sebelumnya saya bilang bahwa kitab-kitab di Perjanjian Lama itu disebut Alkitab atau diilhamkan secara Allah, diilhamkan oleh Allah jika Tuhan Yesus mengutip kembali. Di sini Yesus menegaskan bahwa kitab suci tidak dapat dibatalkan. Yesus juga mengesahkan Yesaya sebagai penulis kitab Yesaya seperti terdapat di dalam Matius 24 ayat 15 yang dia kutip dari kitab Yesaya pasal 6 ayat 9. Dalam Lukas 17 ayat 29 juga Kristus menegaskan kepercayaannya atas mukjizat-mukjizat perjanjian lama ketika dia berbicara mengenai penghakiman supranatural atas Sodom dan Gomora. Dan Rasul Paulus terus meneguhkan inspirasi verbal atau pengilhaman lisan yang terjadi dalam proses penulisan Alkitab. Dia mengatakan bahwa kitab suci itu firman atau perkataan Allah langsung di dalam Roma 3 ayat 2. Atau mungkin juga bisa dilihat di Ibrani 5 ayat 12. Doktrin Paulus dengan jelas mengenai inspirasi Alkitab sangat jelas. Seperti yang di awal sekali saya ucapkan bahwa em, Alkitab diilhamkan oleh Allah sendiri kan berdasarkan buktinya dari 2 Timotius 3 ayat 16 bahwa seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan itu memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dalam Perjanjian Baru juga diteguhkan melalui kesaksian dari para murid Yesus sendiri, bahkan dari para rasul yang menuliskan beberapa kitab dalam Perjanjian Baru. Walaupun murid Yesus dan rasul menulis tentang Tuhan Yesus, masa pelayanan Kristus hingga kenaikan Yesus ke surga, tetap saja masih banyak orang yang tidak percaya akan Tuhan Yesus. Maksudnya, em, Tuhan bisa membuat para murid Yesus pada waktu itu yang menuliskan beberapa kitab dalam Perjanjian Baru seperti Matius, seperti Yohanes, kitab Yohanes juga ditulis oleh Yohanes, dan juga Matius, Matius juga ditulis oleh murid Tuhan Yesus. Mereka mengalami sendiri, mereka menyaksikan sendiri pada waktu Tuhan Yesus, masa-masa pelayanannya Tuhan Yesus, masa Tuhan Yesus mati, terus Tuhan Yesus bangkit dan naik ke surga, itu mereka melihat bagaimana Tuhan Yesus benar-benar hadir dan mereka adalah saksi matanya. Walaupun demikian, masih banyak orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dan saya ingin menjelaskan kemampuan bertahan dan kelangsungan hidup Alkitab. Di sini saya sudah menjelaskan di awal bahwa Alkitab seringkali dimusnahkan. Banyak hal yang terjadi oleh berbagai orang berusaha untuk menghancurkan Alkitab, untuk melarang orang-orang Kristen punya Alkitab. Tapi di sini saya ingin menjelaskan bahwa salah satunya Voltaire, seorang skeptis, sering mengekspresikan kebenciannya kepada Alkitab dan kekristenan di dalam tulisannya. Dia meneliti Alkitab, dia membaca Alkitab tujuannya bukan untuk mengenal Kristus, tapi dia ingin mencari kekeliruan, kesalahan di dalam Alkitab. Namun yang terjadi justru sebaliknya, dia menemukan bahwa Hmm, dia percaya kepada Yesus dan mengklaim bahwa Alkitab memang benar-benar diilhamkan oleh Allah sendiri. Dan itu dibuktikan juga dari ahli statistik yang mendapatkan bahwa setiap hari di seluruh dunia ada lebih dari 85.000 orang yang menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi mereka. Di sini saya ingin menyampaikan kesimpulan bab 1. Walaupun setan dan pengikut-pengikutnya menentang dan berusaha untuk memusnahkan kitab suci, Alkitab senantiasa berdiri sebagai pemenang, sebagai buku yang paling banyak dibaca, diterbitkan, dan berpengaruh dalam sejarah manusia. Ini dibuktikan dari hal yang sebelumnya, bagaimana Voltaire berusaha untuk mencari kekeliruan dalam Alkitab, tapi justru Allah memakai
Alkitab itu untuk membalikkan semuanya, membalikkan tujuannya Voltaire sehingga dia percaya kepada Kristus dan dia mengklaim bahwa Alkitab itu benar-benar adalah diilhamkan oleh Allah. Sekian bab satu yang ingin saya jelaskan dan presentasikan. Saya akan serahkan kepada rekan saya, Sofia. Selanjutnya, saya akan membahas bab 2 yaitu bukti luar biasa dari dokumen sejarah. Alkitab sebagai wahyu penyataan dari Allah, walaupun disanggah oleh media massa. Namun, data yang diperoleh dari prasasti, tulisan yang diukir dari suatu benda, dan manuskrip naskah yang ditemukan telah membuktikan bahwa Alkitab adalah firman Allah dan penulisan Alkitab diilhamkan oleh Allah sendiri. Selanjutnya, di sini akan dibahas yaitu kontras dengan catatan sejarah sekuler. Di sini juga membahas yaitu kontras dengan catatan sejarah sekuler dalam pelaksanaan riset sejarah dan arkeologi terhadap penyataan Alkitab. Memperlihatkan adanya 41 raja Israel dan bangsa-bangsa sekitarnya. Hal ini kontras dengan menemuan dokumen-dokumen dan tulisan-tulisan di masa kini. Contohnya yaitu penemuan prasasti Tel dan tahun 1993 di Israel Utara yang memuat tulisan Rumah Daud, membuktikan bahwa Raja Daud benar-benar tokoh sejarah, bukan legenda seperti yang dulu dikira oleh sejarawan sekuler. Di sini juga membahas konfirmasi arkeologi dan sejarah. Yang pertama, penguatan ekstensi perbandingan antara penemuan arkeologi dan penyataan Alkitabiah dalam telah mengkonfirmasi keberadaan 41 Raja Israel dan negara-negara sekitarnya, didukung oleh tulisan dan dokumen kontemporer. Yang kedua, kurangnya kontradiksi Dr. Nelson Glue, seorang arkeologi Palestina kemuka, menyimpulkan bahwa tidak ada penemuan arkeologi yang benar bertentangan dengan penyataan Alkitabiah. Sebalik, Sebaliknya, temuan arkeologi secara konsisten menegaskan penyataan sejarah dalam Alkitab, seringkali mengarah pada penemuan baru. Contoh di sini juga ada contoh konfirmasi khusus. Yang pertama, literasi awal. Kritikus yang berpendapat bahwa Musa tidak mungkin menulis Pentateuch pada abad ke-15 Masehi karena kurang pengetahuan penulisan dibantah oleh penemu prasasti kuno seperti kode Hammurabi pra 2000 SM membuktikan melek huruf yang meluas jauh sebelum zaman Musa. Yang kedua yaitu Menara Babel. Prestasi Nejar mengkonfirmasi catatan Alkitabiah tentang Menara Babel, menyebutkan seorang raja kuno yang memulai pembangunannya tetapi tidak menyelesaikan dan menghubungkan penghentian pekerjaan dengan orang-orang yang kehilangan kemampuan mereka untuk berkomunikasi.
Ini sejalan dengan kisah kejadian tentang Tuhan yang membingungkan bahasa dan menyebarkan orang-orang. Di sini juga ada yang ketiga yaitu literasi awal. Kritikus yang berpendapat bahwa Musa tidak mungkin menulis. Di sini juga ada Exodus. Yang ketiga yaitu Exodus. Data histori dan prestasi kuno menguatkan narasi Keluaran, Maneto, dan Ceremon. Cendekiawan Mesir menyebutkan Yusuf dan Musa sebagai pemimpin bangsa Israel dan kekeluaran itu sendiri yang mereka kaitkan dengan pemerintahan Amenosis, putra Pamses, Herodotus, dan Strabo. Juga secara tidak langsung merujuk pada migrasi orang-orang Yahudi dari Mesir. Yang keempat yaitu 7 tahun kelaparan. Sebuah prestasi kuno dari zaman yang berasal dari zaman Yakub dan putra-putranya menggambarkan periode 7 tahun kelimpahan diikuti oleh 7 tahun kelaparan, mencerminkan catatan Alkitabiah tentang pemberian makanan Yusuf selama kelaparan, serupa di Mesir. Prasasti ini ditemukan di tablet marmer, merinci ketidakmampuan untuk membeli biji-bijian dengan perak, emas, atau mutiara. Menggarisbawahi beratnya kelaparan dan kebijakan ketat Yusuf makanan Sinai. Yusuf. Yang kelima yaitu makanan Sinai. Di sini juga membahas para kritikus menggunakan kemampuan Sinai untuk memelihara ternak orang Israel selama keluaran, namun eksplorasi abad ke-19 oleh W. Holland memungkinkan bahwa bagian semenanjung Sinai, meskipun gersang saat ini, dapat mendukung kawasan besar dan bahkan sedikit meningkatkan curah hujan akan secara signifikan memperluas padang rumput Palestina kuno juga lebih berhutan menunjukkan iklim yang lebih basah secara historis. Di sini juga kesimpulan saya adalah secara keseluruhan dokumen ini sangat menegaskan bahwa di sini juga kesimpulan saya dapat dari bab 2 ini yaitu secara keseluruhan dokumen ini sangat menegaskan bahwa catatan sejarah secara Alkitab sangat akurat dan secara konsisten, didukung oleh bukti arkeologis dan sejarah. Sementara catatan sekuler sering mendukung ketidakkuratan narasi Alkitabiah, khususnya perjanjian lama menunjukkan tingkatnya ketetapan yang tinggi. Dengan penemuan-penemuan baru di ini terus memvalidasi klaim mereka. Penguatan yang konsisten ini memperkuat kredibilitas Alkitab sebagai dokumen sejarah yang dapat diandalkan dan wahyu ilahi. Sekian dari aku. Terima kasih, Ibu.